Nah, molalitas dia merupakan satuan konsentrasi yang menyatakan banyaknya mol atau zat atau senyawa dalam tiap kilogram pelarut. Nah, ini bedanya ya. Molalitas dengan molaritas itu bedanya ada perbedaan dia ya. Kalau tadi molaritas tadi lambangnya itu dia M besar ya. Lambangnya itu M besar. M besar itu dia menyatakan mol zat ya, mol zat terlarut ya, zat terlarut dalam tiap liter larutan. Nah, ini kalau molaritas. Nah, sedangkan kalau molalitas ini bedanya ya, supaya nampak mereka berdua. Molalitas bedanya huruf R sama L aja nih. Dia lambangnya M kecil ya. Nah, itu merupakan mol zat terlarut dalam tiap kilogram pelarut. Nah, lihat yang saya perbesar ya. Jadi molaritas itu dalam M ya, sedangkan molalitas itu dalam M kecil. Nah, molaritas dalam M besar, molalitas dalam M kecil. Kemudian bedanya gimana lagi? Tadi dia kalau tiap mol zat terlarut sama ya, tapi kalau molaritas dalam tiap liter larutan. Nah, itu molaritas. Sedangkan molalitas dalam tiap kilogram pelarut. Nah, beda ya. Yang ini larutan. Kalau larutan sudah merupakan campuran dari zat terlarut dan pelarut. Sedangkan molaritas itu dia hanya pelarutnya saja. Ya, jadi kalau diketahui pelarut maka harus dikurangi dulu kalau untuk menghitung molalitas larut. Kalau diketahui larutan maka harus dikurangi dulu ya untuk dapat pelarut. Jadi pelarut itu rumusnya sama dengan larutan dikurangi zat terlarutnya ya, dikurangi zat terlarutnya. Nah, ini ya. Ini perbedaannya, tolong diingat. Oke, kemudian sama juga seperti molalitas. Jadi dia ada yang dalam bentuk padatan, kita bisa menghitung molalitasnya. Ada juga dalam bentuk cairan atau larutan pekat. Nah, ini juga sama rumusnya ya, ada dua. Kalau untuk molalitas dalam bentuk padatan, ini bedanya adalah massa pelarut dalam gram ya. Nah, sedangkan untuk yang satunya lagi ini massa pelarutnya dalam kilogram. Ini bedanya ada angka 1000 dengan yang ini 1 ya. Tinggal kalian masukkan ke mana yang sesuai dengan nanti yang diketahui ya. Nah, sedangkan untuk cairan itu dia kita bisa menghitung molalitas ya, larutan pekat dengan menggunakan rumus yang ini. Ya, rumusnya adalah rho ya, massa jenis dikali dengan persen dikali dengan 1000 gram per kilogram diper dengan massa molar dikali dengan rho dikali dengan 100% dikurang dengan persen ini tadi ya. Ini berbeda rumusnya dengan molaritas tadi. Oke. Nah, kita lihat contoh supaya lebih paham. Nah, jadi kalau kalian lihat contoh ini pada contoh 3. Nah, jadi kalau diketahui 2 gram natrium hidroksida dilarutkan dalam 100 gram air. Hitung molalitasnya. Nah, berarti ini airnya 100 gram. Saya tidak ubah ke dalam kilogram, biarin aja ya. Jadi langsung diketahui, ditanya. Nah, jadi menghitungnya tetap kita pertama cari dulu berapa massa molar dari NaOH. Tadi sudah kita cari, itu 40 gram per mol. Nah, kemudian langsung masukkan karena ini ditanya satuannya molalitas, masukkan rumus molalitas ya. Jadi massa zat terlarut diper massa molar dikali 1000 gram per kilogram dikali massa pelarut. Nah, massa pelarutnya yang mana? Yang air. Masukkan massa pelarut yang air. Nah, tinggal diikuti, dapatlah massa molarnya 0,5 molal. Nah, ini adalah contoh soal untuk menghitung molalitas kalau dia dalam bentuk padat. Nah, untuk menghitung molalitas dalam bentuk cair, ini contohnya, atau dalam bentuk larutan pekat, contohnya ada pada contoh 4. Misalnya
Diketahui asam sulfat sebanyak 200 ml itu mempunyai konsentrasi 200% berat dan kerapatannya 1,2 gram per mililiter. Hitung kemolalan dari larutan tersebut. Nah, jadi kalau mau menghitung kemolalannya itu kita menggunakan rumus yang asam sulfat pekat. Nah, kemudian masukkan angkanya tadi 1,2 itu kerapatan atau Rho-nya dikali dengan 20%, masukkan konsentrasi persen beratnya kali 1000 per massa molarnya 98 gram per mol dikali dengan Rho-nya lagi 1,2 dikali dengan 100 dikurang dengan konsentrasi berat tadi 20%. Sehingga didapat 2,55 kg mol per kilogram. Ini kalau untuk cara satu. Ada satu cara lagi, ini kalau mau pakai rumus yang agak udah diketahui rumus dan caranya lebih pendek, tinggal masukkan, atau kita bisa pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu pertama kalian cari dulu massa dari larutan. Massa larutan itu kalian tahu bahwa kalian pasti ingat bahwa Rho itu kan rumusnya sama dengan massa per volume. Nah, dari soal tadi kan sudah diketahui bahwa volumenya 200 ml dan Rho-nya 1,2. Jadi tinggal dimasukkan aja. Kalau kita mau menghitung massanya, kalau tadi rumusnya Rho sama dengan M per volume, kalau kita mau menghitung massa itu rumusnya sama dengan Rho dikalikan dengan volume. Ya. Nah, jadi ini tinggal dimasukkan. Jadi Rho-nya tadi 1,2 gram per mol ya, dikali ini 1,2 ya, bukan 1200. Ini 1,2 gram per mol dikali dengan 200 ml, dapatnya 240 ml. Kemudian tadi juga diketahui persen berat ya kan. Persen beratnya itu sebesar 20%. Jadi asam sulfatnya itu mempunyai konsentrasi 20% berat. Nah, jadi tadi kan kita sudah dapat massa larutan 240 gram. Berarti massa H2SO4 kalau larutannya 240 gram, tadi massa H2SO4-nya berarti kan 20% dari 240 gram. Maka didapatlah massa zat terlarut atau massa H2SO4-nya 20 per 100 dikali 240 itu dapat 48 gram. Nah, selanjutnya baru kita hitung massa pelarut. Karena kita udah dapat massa zat terlarut, udah dapat massa larutan. Maka massa pelarutnya adalah 240 dikurang 48 gram. Dapatnya 192 gram. Udah dapat ini, langsung masukkan ke rumus yang pertama tadi. Bisa dimasukkan ke rumus yang ini tadi. Nah, yang ini ya. Bisa dimasukkan ke rumus yang ini. Ya, massa zat terlarut per massa molar kali 1000 gram per kilogram dikali dengan massa pelarut. Nah, masukkan ke rumus itu. Kemudian nah, jadi masukkan ke sini, maka nanti nilainya massa zat terlarutnya tadi sudah kita dapat ya, 20% dari 240, 48. Kemudian massa molarnya H2SO4 98 dikali dengan 1000 gram per kilogram diper dengan massa pelarut. Massa pelarutnya di sini adalah 192 gram. Maka hasilnya juga sama, didapat sebesar 2,55 mol per kilogram atau 2,55 molal ya, pakai L bukan pakai R. Nah, itu adalah contoh untuk menghitung konsentrasi molalitas dalam cairan atau konsentrasi larutan pekat. Jadi ada dua cara, bisa langsung menggunakan rumus kemolalan dari larutan pekat atau juga bisa dengan cara kedua ini, kita menghitung massa pelarutnya.